Benar nggak sih dari iuran Tapera 3% gaji karyawan ini bisa membantu masyarakat punya rumah? Kita akan bahas malam hari ini bersama Nailul Huda, peneliti Center of Economic and Law Studies Celios. Selamat malam, Mas Huda. Selamat malam, Mbak Grace. Ya, sebenarnya ini harapannya sih tidak hanya kita ngobrol berdua ya Mas, tapi juga ada perwakilan dari Ya, BP Tapera, tapi karena satu dan lain hal BP Tapera ini belum bisa menjawab untuk malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Mudah-mudahan besok bisa menjawab gitu ya, selagi juga menunggu konferensi pers. Nah, tapi saya mau ke Mas Huda dulu. Mas Huda, kalau kita lihat hitung-hitungan nih, kalau kita lihat simulasinya ini kan dilihatnya yang punya rumah ini, yang Tapera ini maksimal 8 juta ya untuk gajinya Mas. ya. Meskipun yang di atas 8 juta ini juga harus wajib punya tabungan tapera. Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari gaji yang di bawah 8 juta atau maksimal 8 juta, bisa membantu nggak sih mewujudkan membeli rumah? Iya, Mbak. Ini kan sifatnya BP Tapera itu kan pembiayaan ya, pembiayaan rumah pertama bagi MBR, masyarakat berpendapatan rendah, yang memang dananya diambil dari dana iuran. Jadi dana iuran dari masyarakat, dari pekerja, baik PNS, swasta, pekerja mandiri, itu di satu pool gitu kan. Terus kemudian dananya tersebut digunakan untuk pembiayaan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah gitu untuk bisa membeli rumah pertama mereka. Nah, tapi kalau kita lihat kan memang ini yang jadi pertanyaan gitu kan. Jadi pertanyaan adalah apakah semua dari MBR ini butuh rumah gitu kan. Terus kemudian apakah memang permasalahannya ada di pembiayaan gitu. Nah, ini kan harus jadi pertanyaan-pertanyaan publik gitu kan yang harus dijawab oleh ya bukan hanya kajian gitu kan. Kalau Pak Jokowi sudah menghitung gitu kan. Kita tunggu hitungannya seperti apa, apakah terus ada faktor lainnya dan sebagainya yang saya rasa itu harus dijawab. Nah, tapi yang jelas sebenarnya ini ketika dijadikan opsi kewajiban, bukan opsi kewajiban ya, tapi dijadikan kewajiban bagi semua pekerja, ini yang kita protes, Mbak. Jadi tidak semua pekerja itu sebenarnya dia merupakan dia pengambil manfaat dari tapera gitu. Ada yang dia memang tidak mengambil manfaat dari tapera, dan ini yang kita sebut sebagai investasi gitu Itu yang kan. tidak Dan ini mengambil yang itu yang di atas 8 juta berarti ya. Artinya yang masyarakat mampu ya. iya, 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 yang masyarakat mampu dia nggak tidak mengambil tapera, dan ini mereka hitungannya adalah investasi, tapi investasi yang nggak liquid gitu. Hmm, Nah, hmm. ini yang kita pertanyakan gitu kan, bahwa apakah sudah dihitung dengan adanya opportunity cost tentunya. Ketika tidak liquid ini kan menimbulkan opportunity cost kan. Ketika kita butuh uangnya, ketika kita ya ada bisa bilang kebutuhan mendadak, kita nggak bisa mengambil, baru bisa mengambil ketika kita pensiun dan memasuki umur 58 tahun. Itu kan sebuah kebijakan yang menurut saya tidak wise ya. Tapi kalau misalnya di bawah gajinya minimum atau Hmm. tadi maksimal 8 juta, kalau dihitung-hitung kalau gajinya misalnya 5-6 juta, 3%-nya sampai 58 tahun itu kira-kira tetap bisa nggak sih? Atau nggak bisa tetap untuk punya rumah ini dari Tapera? Ya, nanti kan diberikan pembiayaan Mbak sama Tapera. Jadi nanti bagi mereka yang MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah itu atau di bawah 8 juta dalam sebulan gajinya, itu bisa mendapatkan pembiayaan. Jadi Tapera itu bukan uang yang dipotong ya, 2,5% dipotong itu untuk membeli rumah, tapi adalah Tapera menyediakan pembiayaan gitu kan. Nah, dengan menyediakan pembiayaan ini tentu juga harus ada yang dicicil juga gitu kan. Jadi memang ini yang kita harus pahami gitu ya. Dan ini saya juga rasa juga pemerintah juga tidak terlalu ya. Kita sebenarnya dari kemarin juga sudah menunggu untuk PP Tapera ini bisa memberikan penjelasan lebih lanjut gitu kan. Sehingga ini tidak berkembang. Tapi kalau saya baca dari aturannya, memang BP Tapera ini menyediakan pembiayaannya. Jadi pembiayaannya itu BP Tapera, nanti Nah, dari situ masyarakat ya MBR ini sudah. bisa mendapatkan pembiayaan murah dari Tapera. Nah ini kan kewajiban untuk tabungan perumahan rakyat ini bukan hanya untuk PNS, bukan hanya untuk karyawan Ya. swasta, tapi juga untuk freelancer ya, artinya pekerja mandiri yang sehari-hari mungkin belum tentu nih, atau sebulan mungkin berapa kali dapat penghasilan. Nah itu Betul. gimana ngitung-hitungannya 3%-nya ini, kalau per bulannya aja Ya, beda-beda. ya, maka dari itu memang kita pertanyakan untuk penghitungan untuk pekerja mandiri gitu kan. Kita tahu bahwa pekerja mandiri ini dia tidak
pasti pendapatan bulan ini apakah untung, bisa jadi bulan ini untung, bulan depan tidak untung, bulan depannya lagi tidak untung, sehingga mereka tidak membayar gitu kan. Dan atau mereka tidak menghasilkan ya penghasilan untuk membayar tapera gitu kan. Nah, ini apakah hitungannya dari pertama mungkin mereka bisa menghitung dari eh, pajak ya. Jadi mereka kan ada nyetor SPT mungkin bisa dari situ, tapi kan tidak wise ketika kita melihat bahwa ya ketika tidak untung atau merugi diwajibkan untuk membayar tapera gitu kan. Ini yang tidak wise menurut saya, dan sekali lagi ini kebijakan yang menurut saya juga sangat-sangat tidak, ya tidak pro lah, dan tidak pro terhadap ekonomi gitu. Nah, gini Mbak, jadi kita mempunyai Oke, disposable income, dan disposable income itu dia didapatkan dari pendapatan kita dikurangi hmm, potongan ditambah subsidi gitu kan. Nah, baik. kita tengah menghadapi kenaikan potongan itu gitu. Jadi ini akan berdampak kepada konsumsi kita. Nah, ketika konsumsi itu melambat, otomatis akan berdampak kepada Baik. daya beli masyarakat. Hmm. Nah, makanya kita juga akan tunggu besok ya dalam konferensi pers yang rencananya juga akan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani karena masih banyak pertanyaan nih soal tabungan perumahan rakyat ini. Terima kasih Pak Nailul Huda, peneliti Center of Economic and Law Studies Selios.